pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Saya dari program studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor. Sebelumnya, apa sih ekspor itu? Ekspor adalah kegiatan penjualan barang atau jasa dalam negeri ke pihak yang ada di luar negeri. Metode pembayaran ekspor. Yang pertama yaitu advance payment, yaitu cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Kedua, letter of credit, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Ketiga, open account. Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Keempat, documentary collection atau DC, yaitu pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Letter of credit atau LC. Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual, sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk 1. Surat atau mail LC, 2. Telex atau kabel LC, 3. SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembentukan letter of credit atau PLC. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Ketiga, jenis LC apakah revocable atau irrevocable atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi? Ini pun harus jelas. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Keenam, uraian singkat barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit. Ini jika ada. Ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, atau SIF, dan sebagainya. Kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Kesembilan, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Kesepuluh, transhipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Kesebelas, pengapalan, sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak. 12. Tanggal pengapalan terakhir atau latest shipment. Ke-13. Tanggal jatuh tempo LC atau expiry date. Ke-14. Jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. 15. Apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel atau SWIFT. Ke-16 atau yang terakhir, persyaratan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Yang pertama, pembeli atau importir. 2. Penjual atau eksportir. 3. Bank pembuka atau penerbit LC. Keempat, bank penerus LC. Kelima, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC. 6. Bank pembayaran atau bank pembayar. Ketujuh, bank yang menegosiasi. Kedelapan, bank yang diminta mengganti pembayaran atau mereimburse. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC
Pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Pertama, perusahaan atau maskapai, pelayaran atau perkapalan. Yang kedua, bea dan cukai atau pabean. Ketiga, perusahaan asuransi. Keempat, badan-badan pemeriksa. Kelima, badan-badan peneliti lainnya. Tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Kriteria-kriteria pokoknya. Yang pertama, Authentic LC. Bila LC dibuka dengan surat, periksa apakah tanda tangan pejabat dalam LC tersebut telah cocok dengan spesimen yang masih berlaku yang diterima dari opening bank. Kedua, aplikan, yaitu dilihat apakah nama dan alamat lengkap importir telah dicantumkan dengan benar. Ketiga, issuing bank, apakah alamat dan nama issuing bank telah tercantum dengan benar. Keempat, date of issued, apakah tercantum secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun penerbitan LC. Kelima, data and page of expiry, apakah jatuh tempo LC telah dicantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya secara lengkap. Keenam, transferable credit, apakah ditransfer kepada beneficiary kedua. Disebutkan secara jelas, diperkenankan atau tidak diperkenankan. Ketujuh, confirmation, apakah saat LC diteruskan kepada beneficiary diperlukan adanya tambahan konfirmasi atau tidak. Kemudian kedelapan, amount, apakah angka dan huruf dicantumkan, kemudian kode mata uangnya. Kesembilan, availability, apakah LC telah menunjukkan bank yang dikuasakan untuk membayar. Kemudian yang B atau yang berikutnya, apakah LC menyebutkan secara jelas berlakunya basic payment, by deferred payment, by acceptance, dan by negotiation. Itu dalam availability. Selanjutnya, yang ke-10, draft, ditarik atas permohonan kredit, pembuka kredit atau bank pembayar yang ditunjuk. Ke-11, partial shipment dan trans-shipment. 12, insurance, apakah ditutup oleh aplikan atau beneficiary. Ke-13, transport details. Kemudian yang ke-14, description of good, dibuat secara ringkas dan jelas, tidak berlebihan. 15, trade terms, apakah telah membuat atau memuat syarat penyerahan barang, misalnya CIF, CVR, atau FOB. 16, presentation period, berapa hari setelah tanggal pengapalan atau bill of loading, dokumen-dokumen tersebut harus dipresentasikan ke bank. Selanjutnya, dokumen utama dalam LC, yang pertama draft, yang kedua commercial invoice, ketiga bill of lading, yang keempat packing list, dan yang kelima adalah polisi asuransi. Contoh dokumen draft yang selanjutnya yaitu contoh dokumen commercial invoice pada PT Hasil Alam Barokah. Selanjutnya contoh dokumen bill of lading, contoh dokumen packing list di PT Hasil Alam Barokah. Selanjutnya contoh dokumen polisi asuransi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembayaran ekspor. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.